Nggak masalah, yang penting ditanya bisa jawab benar ya. Okay, before we begin, I want to do the test pray based on your belief. Pray, begin. Okay, finish. Aku cepat kosong. Oh ya, sini aja. Nah, what material we have discussed before. Minggu lalu kita bahas apa sih? Tensi sama, simple. Seperti simple. Simple. Sebelumnya present, past, terus simple. Future. Nah, sekarang kita akan ke simple present dan past continuous ya. Nah, simple future itu nanti membahas sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan kita laksanakan, kita kerjakan, kita rencanakan. Past tense membahas sesuatu yang lampau. Present membahas sesuatu yang jadi kebiasaan, menjadi rutinitas. Nah, kira-kira tenses yang ada continuous biasanya menunjukkan aktivitas itu kapan dilakukan? Yang ada kurang continuous. Sedang. Nah, pola continuous itu sedang dilakukan, sedang dikerjakan. Nah, setiap tenses memiliki verbnya masing-masing ya. Present tense menggunakan verb keberapa nih? Present 1. Kalau past tense 2. Ya, kita ke aktif ya. Pasifnya pasti semua verb 3. Kalau future nanti menggunakan verb berapa? Will diikuti verb 1. Kira-kira kalau tensesnya continuous itu verbnya seperti apa? Verb ing. Nah, jadi kita akan bahas kata kerja bentuk ing ya. Nah, continuous dilakukan, sedang dilakukan, sedang dikerjakan. Nah, berarti tergantung waktunya, apakah dia present atau past. Kita ke present continuous dulu. Nah, present continuous itu sedang dilakukan, present itu saat ini. Nah, berarti present continuous itu biasanya relate dengan sesuatu yang sedang kita lakukan, sedang kita rasakan. Ya, biasanya identik dengan penggunaan verb ing ya, karena continuous. Nah, seperti ketika setelah salam, mesti saya yang selalu saya tanyakan apa? Mesti perasaan. Apa yang sedang kalian rasakan sekarang? Mesti saya selalu tanya, are you feeling good? Are you feeling misal? Are you feeling hungry? Misal, apakah kamu saat ini sedang melapor? Apakah saat ini sedang baik-baik saja? Nah, jadi berarti saya menggunakan pola present continuous ya. Menanyakan kayak perasaan. What are you feeling now? What are you feeling now? Are you feeling okay? Are you feeling good? Mesti itu yang selalu saya tanyakan tentang kabar ya. Berarti saya pakai present continuous. Nah, misal ya, kalau kita lihat dari ini nih ya, future. Nah, are you feeling happy? Ada lagi bagian? Ada. Oh, ada. Kaget saya ya. Ayo, ada yang ayo feeling sad, ada yang lagi sedih? Tidak ada. Tidak ada. Itu semangat dapat ya. Ayo feeling angry, ada yang saat itu lagi marahan? Mungkin. Enggak. Oke. Enggak kecuali ya. Kamu marahan mungkin terus musiknya di belakang. Kemarin aku di depan ya. Ayo feeling worried, ada yang saat ini lagi cemas? Khawatir? Ada yang belum menentukan tugas. Oh iya, benar. Tugasnya masih lama kan ya. Oke. Terus ada yang excited itu kayak happy sama ya. Terus ada yang feeling relax, ada yang lagi santai itu apa? Oh iya, santai. Ada yang feeling nervous, ada yang saat ini lagi deg-degan. Ada, kalau enggak mati. Oh iya, benar ya. Mungkin nervousnya karena bentar lagi kelas ya. Apalagi bahasa Inggris soal 100 ya. Ada yang saat ini lagi merasa terganggu, feeling annoyed. Enggak. Terus ada yang lapar dia, feeling hungry. Yes. Feeling confused, ada yang saat lagi bingung. Nah di sini nih, are you feeling sleepy atau lagi ngantuk? Ada. Ada. Are you feeling sick? Ada yang mungkin
Tidak ada. bahagia ya. Nah jadi ya seperti itu ya. Jadi ketika saya menanyakan perasaan kalian, ya apa yang sedang kalian rasakan, maka nah itu menggunakan present continuous dan biasanya film itu relate dengan kata sifat ya. Misal bahagia, sedih, misal feeling disappointed, misal lagi kecewa, feeling nervous dan sebagainya. Nah, oke, terus gini. Berarti kalau present continuous selain tadi mengungkapkan feeling perasaan kita saat ini, maka bisa juga menyatakan aktivitas kegiatan yang saat ini sedang dilakukan. Biasanya identik dengan rumus to be is MA diikuti for A. Nah, kira-kira to be siapa yang pakai is? Siapa subjek yang menggunakan is? He, she, it, satu lagi it. Itu just I ya. Oke, terus kira-kira oke ya, terus kira-kira aman nggak kena kalian ya? Nah, biar dapat ke kelas aja. Oke, terus siapa subjek yang menggunakan A? You, be, sama D. Diikuti kata kerja bentuk in. Nah, berarti kunci utamanya adalah rubinya SMA diikuti verb in ya. Nah, terus kita ke sini nih. Fungsinya apa? Yang namanya simple present continuous. Nah, menunjukkan aktivitas kegiatan yang sedang terjadi ketika ada pembicara ngomong. Ya, misal paling gampang aja lah ya. Misal katakanlah ini nih ya. Misal, aktivitas yang sedang dilakukan ketika si pembicara itu berbicara. Misal, I am teaching English now. Saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang ya. Jadi ketika saya ngomong berarti saat ini saya sedang mengajar. Terus misal, kalian sedang belajar, maka ya tinggal we are studying English now. Ya, tinggal seperti itu aja. Terus misal, bisa juga menyatakan aktivitas yang dalam artian itu memang sedang dikerjakan gitu ya. Nah, dikerjakan dan sedang berprogres, for example ya. Misal posisinya kita lagi melihat orang misal lagi mengerjakan tugas, for example ya. Jadi bisa juga seperti itu. Terus bisa juga menyatakan sebuah rencana, cuma ini jarang terpakai ya. Nah, seperti di meeting at 3 PM tomorrow misal kita sedang rapat besok, ini cuma ini jarang terpakai ya, karena biasanya future itu pakainya simple future tense ya, karena menunjukkan sesuatu yang baru akan kita laksanakan. Cuma nomor 3 bisa, cuma jarang terpakai. Terus yang keempat kayak menyatakan situasi keadaan yang sebenarnya apa ya, sesuatu yang sementara, biasanya diikuti oleh tenses yang lain. Biasanya misal di staying with his parents, dia saat ini sedang tinggal sama keluarganya sampai events itu menjadi sampai dia menemukan apartemen baru. Jadi ya kayak sedang dilakukan tapi nanti masih ada kegiatan apa ya, masih ada kayak kegiatan selanjutnya gitu ya. Terus bisa juga menyatakan situasi kondisi yang bisa berubah-ubah ya, bisa kayak harga misal ya price increasing every month, misal harga itu sudah mengalami kenaikan setiap bulan, terus decreasing mengalami penurunan setiap bulan. Jadi kayak sesuatu yang fluktuatif gitu ya, kayak turun misal kayak harga cuaca, for example. Terus apalagi, nah itu juga bisa menggunakan present continuous. Terus kita ke sini. Oke, penanda waktunya apa sih? Nah ya, penanda waktu. Oke, penanda waktu present continuous itu biasanya nggak banyak. Biasanya mengacu ke sekarang. Now, right now, at present misal today, this morning, this afternoon, soon, tonight dan sebagainya. Jadi nggak terlalu banyak ya. Intinya menunjukkan sekarang atau saat ini, atau misal malam ini, sore ini ya. Seperti itu. Kita akan kesini. Nah, jadi ini setiap perubahan kata kerja kalau dalam bahasa Inggris kan dia ada rumus ya. Kayak kemarin kalau masih ingat di present tense. Present tense kemarin kan kalau subjeknya I dia ada S. Tetapi kalau subjeknya she dia pakai S. Nah, terus ada
berakhiran apa dan sebagainya. Terus di simple past tense, ketika kita ingin merubah regular verb itu kan biasanya ada ending d atau ing di belakang verbnya. Nah di situ juga ada aturan kan, ketika endingnya ini misal ya, ketika endingnya ini diakhiri dengan ini misalkan seperti itu kan. Terus ketika endingnya ini 3 tambah ing atau 3 tambah d. Nah jadi kalau dalam present continuous membentuk verb ing tidak asal ing itu ditempel pada kata kerja. Jadi ada aturan. Misal kita ke pertama ya, kata kerja yang diakhiri dengan bunyi ing, maka di bisa dihilangkan baru tambah ing. Jadi kalau kata kerja, kata apapun sih nggak kata kerja ketika di akhiran ing, kalau dalam bahasa Inggris itu kayak dia tidak terbaca ya. Misal kayak kata dance, bacanya dance bukan dancer gitu kan, dance. Maka kalau sudah menari jadi dancing. Clean jadi cleaning ya, pakainya ing ya bukan ing ya. Terus make jadi making, write jadi writing, love jadi loving. Terus misal ada kata apa lagi ya yang akhirannya ing, bisa give jadi giving, misal seperti itu ya. Jadi huruf e dihilangkan baru tambah ing. Terus yang kedua, ketika kata kerjanya akhirannya konsonan vokal konsonan, maka konsonan terakhir harus digabung baru tambah ing ya. Misal chat jadi chatting, run jadi running. Misal run itu kan dia terjadi belakang kan konsonan vokal konsonan lagi ya. Maka huruf konsonan terakhir itu harus digabung ya. Misalkan jadi running, sit jadi sitting, stop jadi stopping, cut jadi cutting, swim jadi sweeping. Bacanya cukup simpel ya, nggak usah di-double. Stopping nggak usah dikasih. Itu bahasa Arab. Sweeping nggak usah pakai penenangan ya. Swimming, running ya. Beda dengan bahasa Arab kan ya pakai kasih ya. Jadi double konsonan cukup dibaca single saja. Maksudnya tulisannya double. Terus yang nomor 3, ketika verbnya akhirannya ing, maka diganti y baru tambah ing. Misal lie jadi lying. Ayo lying, kamu lagi bohong kan? Lie, bacanya lie ya, alias berbohong. Kalau berbohong, liar. Tulisannya liar, bacanya liar. Aku liar, kamu bohong ya. Nah, ayo lying, kamu lagi bohong ya, misalnya. Ya, dari tarik dan nomor 3 ini nggak banyak, contohnya nggak banyak, cuma sedikit. Terus nomor 4, ketika verb akhirannya double ing, maka cukup ditambah ing saja. Misal si jadi seeing, free jadi freeing dan sebagainya. Terus nomor 5, kata kerja yang akhirannya sebelum l itu adalah vokal, ya, maka harus dirangkap ditambah harus didobel ya. Maka travel jadi traveling, cancel jadi canceling. Nah, ya, nanti beberapa kalian bisa coba cari ya. Nah, nggak tahu. Terus selebihnya kebanyakan kata kerja itu langsung ditambah ing. Misal acting, calling, enjoying, eating, drinking, going, misal working, studying, doing, dan sebagainya ya. Selebihnya itu kebanyakan langsung ditambah ing ya. Berarti selain itu dia punya aturan yang nomor 1 sampai 5. Jadi nggak asal ing itu langsung ditempel enggak ya. Jadi ada aturan ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah terus kita kesini nih. Oke, fill in the blank by using is, and, or, are. Is or are? Yakin. Kalau dia berarti dia jamak. Kalau a berarti tunggal ya. Nah, itu lebih ke tulisannya bacanya sama ya. WA 2 D A 3 ya 4 A. Oke ya. Kalau tunggalnya pakai A ya. MAN 5 A 6 7
8. The teacher is 9. I am 10. The chef is ya, bisa she bisa he. Oke, 1. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke ya, 9, 10. Oke, topik itu kayak ini nih. Kayak gandungan di tali apa ya, di nanti gitu. Nah, oke. Jadi bagaimana kalau kita ingin membentuk positif negatif sama interrogatif ya? Nah, jadi kalau dalam present continuous kita nggak butuh yang namanya kita nggak butuh yang namanya kata pada suatu, tapi to be itu sesuatu yang wajib ya. Nah, to be harus sesuai dengan subjek. I am, you they pakainya a, she it pakainya is ya. Oke. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk positif? Misal subjek plus to be is ma plus verb a. Terus interrogatifnya subjek to be-nya is ma plus not, langsung dikasih not terus verb a. Interrogatifnya to be SMA plus subject plus verb a. Misal, I am reading book now. Saya sedang membaca buku sekarang. Saya tidak sedang membaca buku sekarang, maka tinggal tambah not and not reading book now. Terus interrogatifnya polanya dibagi balik kayak positif ya. Am I reading book now? Terus misal, you are reading a novel, a new novel ya, keterangan kamu opsional ya. Terus negatifnya you are not reading a new novel ya. Terus interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik, are you reading a new novel? Nah, kalau misalnya ada soal kayak gitu maka jawabannya ya tinggal minut ya. Ketika you berarti jawabannya tinggal yes, I am, no, I am not. Nah, jadi seperti itu. Terus kita kesini langsung ke pasif ya. Nah, kalau tadi untuk pola aktif subjek to be verb a ya, subjek to be-nya is ma plus verb a. Nah, terus kalau kita ingin membentuk pasif nih, nah to be sesuai subjek ini masih kepakai. Terus ada perubahan agen ya, yang awalnya dia subjek jadi objek kan, yang awalnya dia she it di depan, maka ketika nanti dipasifkan dia berubah ya. Maka I jadi we, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi it, tetap it. Nah, ini akan berlaku sama untuk semua tenses. Terus untuk membentuk pasif agak sedikit berbeda, tetapi masih menggunakan verb 3. Positifnya subjek diikuti to be-nya is ma plus being. Ya, tulisannya being, bacanya being ya. Bukan be di situ be terus tambah enggak ya. Being itu kayak jadi satu kesatuan. Ya, nggak bisa diartikan karena dia melengkapi verb 3 sebagai pasifnya continuous ya. Terus negatifnya subjek diikuti to be is ma plus not plus being verb 3. Nah, terus interrogatifnya to be is ma plus subject plus being plus verb 3. Nah, misal I am writing a novel. Saya sedang menulis sebuah novel. Nah, misal sekarang. Maka di sini I am sebagai subjek, writing verb, a novel objek. Maka dia pindah posisi dari subjek a novel. Di sini karena bendanya satu, subjek barunya satu, maka menggunakan is. Maka novel is. Terus diikuti being, diikuti verb 3 dari kata writing. Writing kata dasarnya write. Verb 3-nya write, wrote, written ya. Write siapa? By me. Terus negatifnya a novel is not being written by me. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya, kayak positif is a novel being written by me. Nah, terus next, you are borrowing the books ya. Kau sedang membawa buku-buku. Maka buku-buku sedang dibawa olehmu. Maka the books turun. The books turun. Terus di sini kalau kita lihat
books are. B, terus verb 3 borrowing, verb satunya borrow, verb 3-nya pakai ed, regular verb. Maka the books are being borrowed by siapa? You. Negatifnya tinggal ditambah not saja, the books are not being borrowed by you. Interrogatifnya kayak itu tinggal dibalik, are the books being borrowed by you? Apakah buku sedang dibawa olehmu? Jadi polanya tinggal seperti itu. Oke ya, kita akan coba soal. Misal express name in this now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Maka negatifnya jadi tinggal tambah-tambah add not studying ya. Nah, terus interrogatifnya berarti tinggal dibalik ya. As I studying English now. Nah, terus berarti bahasa Inggris sedang dipelajari oleh saya sekarang. Maka ya English is oke ya. Jadi mata kuliah mata pelajarannya cenderung tunggal is, terus diikuti study. Oke, study dari nah ya. Maka sorry negatifnya berarti tinggal tambah not saja ya. Sorry. Ya, maka itu tinggal di ya, bukan game, ya, bukan game ya. Oke, terus kita akan coba. Informasi ya. Misalnya mainan is very fruits and vegetables now. Ibu sedang membeli buah dan sayur sekarang. Misal kalau kita tambahkan keterangan tempat nggak masalah ya. Misal mainan is very fruits and vegetables in the market. Nah, bisa ya. Jadi dia posisinya tetap di belakang. Nah, maka negatifnya tinggal tambah is not atau isn't ya. Oke, terus interrogatifnya tinggal ini is my mom. Terus maka di sini buah-buah dan sayur-sayuran sedang dibeli bungkus sekarang. Oke. Terus ini ya jangan dibagi. Oke. Maka ini sama, tinggal ditambah anak atau anak misalnya. Maka ini tinggal dibalik. Nah tinggal seperti ini saja ya. Jadi kuncinya ada di being. To be SMA verb itu aktifnya. Untuk pasifnya itu diikuti to be being verb 3. To be SMA being verb 3. Maka dia adalah present continuous. Terus kita coba soal. Nah, multiple choice ya, ada 20 questions ya. Sekarang saya tuliskan aktif, sekarang kalian ubah ke pasif ya, A, B, C, D. Hati-hati, ketika tubinya present jawabannya juga mesti tubinya present ya, hati-hati
juga. Nah, sesuatu yang mungkin aktifnya dia awalnya jamak, mungkin di pasifnya bisa tunggal dan kebalikan atau hanya posisi objek. Objek plus subjek ya. Oke, SBY. Nah, ketiga membaca itu termasuk ini nih, dia irregular yang perkecualian. Jadi verb 1, verb 2, verb 3 dia itu sama, cuma bacanya yang beda, read, write. Kayak kata apa lagi ya, put, meletakkan, verb 2, verb 3 juga sama, put, memotong, verb 1, 2, 3 juga sama, cut, gitu ya, perkecualian. Maka bisa kita tahu itu pasif apa enggak dari kata oh ada bibir masuk pasif. 2. C ya. Oh, ketika ada instruksi tunggal. Instruksi tunggal ya, 3. B, the windows are Y ya, clean, by the man now. By the man bisa, by him bisa. Pak? B, the cake is being eaten ya, eat and eaten irregular. At the moment itu kayak now sama dengan sekarang ini, saat ini. A ya, letter mesti tunggal ya. Nanti itu soal ketiga sudah saya tulis semua, cuma saya mainkan tubi ya. Saya cuma main di tubi. B, oke ya, movie is being watched by people. Currently itu sama dengan saat ini, sekarang ini, dalam waktu ini. Nah, 7. Oke, is being prepared ya. 8. B ya, the flowers are being ya. Cookies itu kue kecil kering. Cookies itu sama dengan biskuit. Cuma satu dia satu sama itu satu dengan cookies. Biskuit sama. Jadi lalu. 10. The questions are being answered ya. Pertanyaan sedang dijawab oleh murid-murid sekarang ya. 11. Oke ya. Is being dinner. Dinner because makanan minuman yang berspesifik takaran dia tetap tunggal. B ya, message A ya, ini message ya, pesan. Kalau massage ini beda ya. Nah, bacanya beda message ya. Kalau yang pakai A bacanya massage ya, yang pakai perawatan itu yang spa itu. Message. Itu 14. A, B ya, fix sama dengan repeat di berapa itu? 15. C, dishes itu kayak intinya tuh kayak piring, alat-alat makan gitu ya, kumpulan ya, sendok, batu, piring, gelas, dishes itu kayak cucian gitu. Oh iya, dishes itu juga bisa makanan juga dalam konteks ya. Oke, pelajaran mata kuliah itu cenderung tunggal. Kecuali the lessons baru ya, dia pakainya pelajaran. B, the computers are being used ya, computers are. 18. B, boxes itu kotak-kotak, nama kotak-kotak, terus kotak ya, pijaman kotak-kotak juga ya. Oke, bukan gerak, bukan lebih ke tapi memang kotak ya. 19. Oke, sekarang itu toko warung bisa ya, toko warung. B, the beach ya. Itu kalau present continuous ya, berarti sedang dilakukan pada saat sekarang ini. Nah, kita beralih ke past continuous, dia punya rumus yang hampir sama. Oke.
Continuous sedang dilakukan, pas itu lampau, berarti simple past continuous itu kegiatan aktivitas yang sedang dilakukan tetapi di waktu yang memang lampau. Apakah ada kaitan dengan saat ini? Orangnya itu cerita. Intinya tenses yang ada pasnya berarti cuma cerita doang. Biasanya ditandai dengan penggunaan to be. Kalau tadi to be-nya SMA karena present, maka ini to be-nya was were karena dia pas. Nanti diikuti verb A. Nah, siapa subjek yang menggunakan was? Satu lagi ada was I. Kalau were they, you sama be, oke ya. Nanti diikuti verb A. Nah, jadi sedang dilakukan tetapi di waktu yang lampau. Misal, what were you doing last night? Misal, sekarang jam 7 lagi ngapain sih? Oh, semalam lagi nonton TV. Sekarang masih nonton TV? Kemarin udah pas saat telepon jam 7, kamu lagi ngapain sih? Oh, aku lagi nonton TV. Sekarang apakah masih nonton? Ya ora ini, aku bercerita. Ini kan lagi nonton TV pas bosan, nah kayak gitu. Jadi intinya ya cuma cerita doang, nggak ada kaitannya sama sekarang. Meskipun itu sedang dilakukan, tapi di waktu yang lama. Misal jam 12 lagi ngapain sih? Pagi siang jam 12 lagi ngapain? Oh, lagi makan. Apakah sekarang makan? Enggak, sekarang sudah ganti aktivitas. Sekarang itu malah sedang belajar bahasa Inggris. Jadi ya intinya ya seperti itu ya, sedang dilakukan di waktu yang memang sudah dilakukan. Oke, penanda waktunya berarti penanda waktu yang memang lampau. Penanda waktunya sama kayak past tense. Misal kemarin, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday last night, last week, last Sunday, last month, last year. Jadi sesuatu yang memang lampau atau identik dengan ini ago. Misal 2 days ago, a week ago, seminggu yang lalu ya, 2 weeks ago. Ketika ada dua ke atas biasanya nanti jamak ya. Misal seminggu yang lalu, a week ago, 2 minggu yang lalu, 2 weeks ago, 1 bulan yang lalu, 1 month ago ya. Terus kalau misal 2 bulan yang lalu, 2 months ago ya, seperti itu. Jadi 2 ke atas nanti bulan tanggal, bulan hari atau tahun nanti pakai S. Terus atau tanggal-tanggal yang memang sudah berlalu, bulan yang memang sudah berlalu, tahun yang berlalu, atau peristiwa kegiatan yang memang sudah berlalu. Oke, terus fungsinya apa? Nah, jadi fungsinya itu bisa untuk ini ya, menyatakan aktivitas yang sedang terjadi. Nah, misal kayak I was studying accounting yesterday. Misal, oh kemarin aku lagi belajar akuntansi, misalnya seperti itu. Sekarang dia enggak belajar, sekarang belajar bahasa Inggris kan akuntansinya kemarin belajarnya. Terus bisa juga menyatakan aktivitas yang nanti biasanya ada aktivitas yang lain juga. Jadi boleh enggak dalam satu kalimat itu ada dua tense sejen? Boleh. Misal, I was cooking when my parents arrived at home. Aku lagi masak ketika orang tuaku pulang kerja. Sekarang, apakah masih masak enggak? Apakah orang tuanya mungkin masih di rumah? Itu udah berangkat kerja lagi kan kemarin? Oh, kemarin pas aku lagi masak tuh, bapak ibu pulang. Jadi kayak orang cerita aja. Terus bisa juga menyatakan peristiwa yang sedang terjadi di waktu lalu dan juga ada kegiatan lain yang bersamaan ya, meskipun orangnya berbeda. Misal, he was playing computer games while I was ironing my clothes yesterday. Misal, kemarin kakakku lagi nge-game, sedangkan aku lagi nyetrika. Sekarang udah rekod lagi. Atau bisa juga menyatakan peristiwa kejadian yang bertahap, cuma ini cara terpakai. Tapi biasanya lebih ke present continuous tadi. Sesuatu yang kayak fluktuatif, sesuatu yang dalam artian kayak kondisi misal lagi makan, lagi terbenam, terus sedang terbit, misalnya.
Dan apakah boleh digabungkan dengan tenses past continuous baiknya dengan past tense karena sama-sama lampau ya. Misal begini, asalkan ada kata huruf yang pas, misal past continuous ditambah past tense, was were verb A diikuti past tense menggunakan verb 2. Misal, I was eating when you visited me yesterday. Aku lagi makan ketika kamu main ke rumah kemarin. Apakah sekarang masih makan? Enggak. Apakah dia masih main? Ya enggak. Bercerita. Begini loh. Pas aku diapeli, aku lagi makan. Pas aku diapeli, aku lagi makan. Pacaran. Oh ya. Terus boleh dibolak-balik past tense dulu baru past continuous. Yang penting kalau hubungnya pas. Misal, I visited you yesterday when you were eating. Kemarin aku main ke rumah kamu ketika kamu lagi makan. Ini loh kita jalani, sebelumnya lagi rumah ya. Kalau kayak misalnya, jadi kayak gitu. Kaitan sama sekarang nggak ada. Kecuali kecewa ya, dijalani malah curang ya. Nah maksudnya seperti itu ya. Jadi boleh kita gabungkan dengan tenses yang lain asalkan sama-sama lapor ya. Jadi jangan terus apa. Oke, terus kita ke sini. Kita manusia tak jawab ya. Oke, fill in the blank by using words or word ya. Oke, nomor 1 was. Oke, 2 oke, was 3 4 was 5 was 6 7 ya, berapa? 9 10 ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, subjek diikuti was were diikuti verb A. Nah, jadi itulah past continuous ya. Terus kita ke sini. Kok kalau tak jawab? Jadi bacanya harus ya, jangan bos tulis ya, tulis bukan bes itu bes itu barat BESE bacanya bes. Kalau ini bus bukan bes, terus ini ber bukan ber itu di mana. Wes belajar itulah ya. Terus ini bagaimana kalau kita ingin membentuk positif negatif interrogatif ya. Intinya sama kayak tadi, cuma diganti to be. I, she, it pakai was, you pakai were. Sama nanti keterangan waktu yang lampau ya. Subjek to be-nya was were, oke. Subjek to be was were plus not plus verb A. Interrogatifnya to be was were plus subjek plus verb A. I was reading book yesterday. Aku sedang membaca buku kemarin. Sekarang sekarang contohnya ini. Aku sekarang udah ganti aktivitas. I was not reading book yesterday. Interrogatifnya plus I reading book yesterday. You were listening to the music last night. Kau sedang mendengarkan musik semalam. Oh semalam dengerin musik. Saat ini udah enggak dengerinnya aja semalam ya. Terus negatifnya you were not listening to the music last night. Interrogatifnya bolanya kayak positif tinggal dibalik ya. Were you listening to the music last night? Maka jawabannya ikut. Tinggal yes I was, no I was sama. Jadi jawabannya ngikutin ya. Kalau pertanyaannya pakai yang di SMA jawabannya pasti juga SMA. Kalau pertanyaannya pakai whisper maka jawabannya juga whisper. Terus pasifnya gimana? Pasifnya intinya sama, cuma diganti to be saja, sama keterangan waktu yang lampau. Ya, to be sesuai subjek. I, she, it punya was, you, they punya were. Ini sama. I, they, she, it nanti jadi ini ya. Ketika nanti di pasif ini sama. Terus pola positifnya subjek to be
be-nya was were plus being ya, cuma diganti to be saja. Being verb 3, negatifnya subject to be-nya was were plus not plus being verb 3 ya. Terus interrogatifnya to be-nya was were plus subject plus being verb 3. We were studying English last night ya, kita sedang belajar bahasa Inggris semalam. Oh, semalam. Sampel ya. Kita sedang belajar bahasa Inggris semalam. Nah, bahasa Inggris tidak sedang kita pelajari semalam. Misalnya English turun ya. English karena dia tunggal plus English was being verb 3 studied by us ya. Ini bacanya as. Kalau tulisannya AS, bacanya S. Artinya sebagai. Kalau tulisannya USA, use ya. USA. Positif pakai English was being studied by us last night. Negatifnya English was not being studied by us last night. Interrogatifnya was English being studied by us last night. Maka ya dua jawabannya ditulis aja. I was buying some novels yesterday. Aku sedang membeli banyak novel kemarin. Sekarang udah enggak, udah dibaca ya. Some novels turun ya, karena di sini jamak pakai number. Some novels were diikuti verb 3 by verb 3-nya verb. Maka some novels were being bought by me yesterday. Negatifnya some novels were not being bought by me yesterday. Terus interrogatifnya pola tinggal dibalik. Were some novels being bought by me yesterday? Masih ada kuliah lagi? Oh, ya. Pokoknya kalau saya masuk ya. Ya. Minggu depan saya masuk ya. Ya, kita habis sering cuti ya. Kalian cuti tak ajak kuliah yo, kan nggak mau ya. Nggak mau. Bang, aku boleh soal praktek. Misal hari ini pulang lebih awal. Lebih awal bisa, nanti tidak ikut dapat dua tuh ya. Ini gampang lah ya. Kita sedang mengerjakan tes bahasa Inggris ya, betul kemarin. Maka tinggal tambah benar atau ya. Terus tinggal di terus tes bahasa Inggris sedang dikerjakan oleh kita kemarin. Maka English test was over was ketika verb 3 dus Rene dus Rene dus Apa nih? bukan dudin bukan don itu tuna dan baik as itu salah pokoknya salah hati-hati bahasa Inggris ya. Gimana? Iya, kadang ya di HP dia tulisannya aku bacanya apa ya? Nah ya, bukan bukan gas, apalagi dus ya, bukan ya? Punyanya dus sama gas itu punyanya present, besok present dulu nanti ya, punyanya present just present ya. Pinjam sebentar. Reksa beda ya, beda rumus ya.
selesai. Yuk, satu kali lagi kita coba fokus. Aku sedang makan apel. Aku semalam maka apel-apel sedang dimakan oleh saya semalam. Biye bukan beri ya, biye ya, biye. Apa ini? Pinter, nggak ada itu rene ini lagu ya, biye pinter, beri ya, nggak selalu ya, regulernya apa nggak selalu. Kalau ini bulan itu biasanya jarang sekali ya, akhirnya itu di sini aturan. Kalau tadi presentasi, tadi itu presentasi sebelumnya SMA VE, pasifnya SMA biye verb 3. Kalau ini berarti tubinya whisper VE, pasifnya whisper biye verb 3. Oke ya. Kalau soal tubinya present, maka jawabannya tubi present. Kalau soalnya tubinya pas, maka jawabannya tubinya juga pas. C. Mas langsung ya diketipin ya. Saya cuma main tubi ya. Seharusnya pertiganya sudah acak A ya. Jadi tidak. Jadi sama. Tidak selalu tubi di sini tunggal itu tunggal ya. Kan ada penggantian posisi. Tidak. A. Ini. Salah di sini soalnya. C, oke ya. B, B ya. Nah, B, a picture ya. Kalau mesti tunggal pakainya bus ya, a picture. A new house, mesti tunggal. 9. The lesson cenderung tunggal ya. Kalau lesson maka jawab. A, B, mereka was being was. Nah ini bacanya was, ini bacanya wash. I wash ya, mencuci. I wash maka mencuci. The hall itu aula, ruangan yang lebar luas. Hall, auditorium. Nah seperti itu ya. B ya, sesuatu makanan minuman cenderung tunggal kecuali ada makanan yang jamak. 14. A. Air conditioner itu AC. AC. Jangan-jangan dia belum tahu. Oh enggak ya. AC. 15. D ya, flowers. 16 lagi. Jadi kita akan ada belum sini ya. Ya ini. Read itu kan saya bilang
17 B 18 C. Range itu kayak apa ya? Gerbang. Bisa 19 B range ya. Terakhir A. Selesai. Ya seperti itu ya present. Nah ini kalau coba present apa ngaca ya? Coba ya kalau ngaca itu kan berarti kuncinya ada di sini tubinya. Kalau tubinya present mesti present continuous. Kalau tubinya apa mesti past continuous gitu ya. Kita masih ada tes perfect ya. Iya, tapi UAS kalian kan sudah Juli. Tujuan itu berapa ya? Enggak udah balik. 7. Kalau nggak berubah ya, karena terakhir itu tambah itu. Ini lagi. Berarti kita masih ada satu kalimat perfect ya. Jadi belum sebenarnya, tapi perfect itu nanti masih dilihat dengan past continuous. Ini ya. Valen. Nggak tahu. Pasti nggak tahu A ya. Adinda. Aku. Kedua. Berarti A. Nah, saya. Andika. Ada. Ini Angga ini. Sari. Sari. Ada. Ini. Ada. Kita. Nabila. Ini 30 orang hadir. Satu nomor 3 yang lainnya di sini. Nomor 3 yang berangkat, yang lainnya di sini. Ya. Terus ini. Wah, sedikit. Nih. Oke, 50 orang yang hadir. Tiga sama 5 aja. 3 kali ya. Yeah, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week. We will discuss perfect ya. Yang perfect kita nanti pas kamu. Oke ya, sudah selesai. Thank you.
Miss, velocity, miss. Cing suka. Pak sudah mulai itu ya, aku bilang ya.